Halo traders, saya mengawali untuk analisa mingguan pada hari ini adalah dengan mereview dulu ya. Pada akhir pekan yang lalu, pada 31 Maret, dolar menguat di perdagangan New York ya, dan goldnya turun, koreksi turun cukup lumayan ya, turun 0,5%. Nah, sobat traders, dolar menguat karena data inflasi, yaitu data core PCE, dirilis sesuai dengan perkiraan para ekonom atau pengamat. Dan ini menunjukkan bahwa memang inflasi masih cukup tinggi dan ada harapan bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga lagi pada pertemuan bulan Mei. Jadi prediksi akan naik lagi sekitar 0,25% untuk meredam inflasi. Oke sobat trader, jadi dolar menguat meskipun secara mingguan turun ya, tapi di hari Jumat naik dan goldnya terkoreksi turun, ditutup di 1970. Oke sobat traders, sekarang kita akan bahas untuk minggu ini. Pada minggu ini untuk kalender ekonomi ya, minggu ini, di minggu yang berjalan, kalender ekonominya adalah ada yang paling penting adalah data pada hari Jumat, yaitu data non-farm payroll ya sobat traders. Tentunya itu akan menjadi sorotan utama pasar. Nah, sebelum ke hari Jumat, pada hari Senin akan ada data ISM Manufacturing PMI. Ini data manufaktur cukup penting ya sobat traders. Nah, datanya diprediksi hanya turun tipis dari sebelumnya ya. Kita lihat apakah data actual 47,5 atau di atasnya, itu akan mempengaruhi dolar. Kemudian data penting hari Selasa ada cash rate dari Australia, yaitu suku bunga RBA ya. Ini berpengaruh terhadap currency AUD ya, bisa AUD USD atau AUD terhadap currency lainnya. RBA diprediksi akan naikin suku bunga 0,25% atau 25 basis point. Oke, kemudian yang berikutnya hari Rabu juga ada cash rate atau official cash rate dari RBNZ, yaitu Reserve Bank New Zealand ya. Ini mata uang dolar Selandia Baru atau NZD. Ya, sama diprediksi naikin 0,25% suku bunganya ya. Oke sobat trader, perlu perhatikan rilis suku bunga tersebut karena itu merupakan high impact atau penting ya, tapi jangan langsung cepat-cepat untuk open posisi setelah rilis suku bunga ya, karena bisa saja nanti direspon bolak-balik ya oleh traders ya. Oke. Kemudian pada hari Rabu ada ADP adalah laporan NFP versi swasta ya. Oke, jadi sobat traders, untuk minggu ini fokus utama adalah data non-farm payroll pada hari Jumat. Oke sobat traders, ya kita akan awali dengan teknikal ya. Oke sobat traders, ini adalah analisa untuk dolar indeks ya. Ini adalah grafik dolar indeks di mana pada hari Jumat kemarin ya, kita lihat ada terjadi rebound ya. Ini adalah data hari Jumat, candle hari Jumat ya, naik. Dan kalau kita tarik garis resisten trendline yang menghubungkan dua swing high, maka ini sudah terjadi penembusan resisten trendline, sehingga ada potensi untuk naik kemana? Kemungkinan adalah mengincar untuk level tertinggi sebelumnya. Anggaplah di sini dulu ya sobat traders, ke 102.76. Sekarang 102.51, mungkin ada koreksi turun dulu sedikit ya dolarnya, turun dulu ke sini baru nanti naik lagi. Jadi analisa saya untuk dolar di minggu ini kemungkinan akan ada lanjutan untuk rebound ke 102.76. Oke, jikalau dolarnya prediksi menguat, maka kebalikannya mata uang lain diprediksi untuk melemah. Tapi kita perlu lihat satu persatu, yaitu Euro USD lebih dulu ya. Oke sobat traders, ini adalah Euro USD. Kita lihat untuk minggu lalu ya, sudah terjadi double top ya, double top, bahkan bisa triple top karena dicoba lagi ya, yaitu top ini, top tanggal 23 Maret dicoba pada hari Jumat yang lalu dan gagal ya. Nah, pada akhir pekan yang lalu ya, Kamis dan Jumat, dan gagal, akhirnya turun. Nah, pola ini sobat trader sudah break
ini adalah neckline ya, neckline, dan ini sudah break neckline. Jadi potensi untuk Euro USD adalah turun. Nah, sehingga turunnya kemana? Turunnya adalah mengincar area support. Nah, kira-kira di sini supportnya sobat traders ya. Ini resisten dan ini menjadi supportnya 1.0748. Jadi masih ada kira-kira dari sekarang mungkin sekitar 60 pips ya, karena ini bisa jadi naik dulu ya, nanti akan turun. Dan kalau area ini di break, maka kelanjutan seminggu ini bisa jadi ke sini sobat trader ya, 1.0541 seperti ini ya sobat traders. Oke, jadi kalau resisten become support ini di break, maka akan lanjutin turunnya. Oke, jadi ini euro ya, euro prediksi potensial turun. Sekarang GBP. Nah, oke sobat trader, ini adalah GBP USD. Saya sempat membuat garis trend lainnya di analisa saham 4 ya. Bagaimana ini sobat traders bisa lihat. Ini saya tarik garis support trend line. Oke, dan ini ada penembusan pada hari Jumat yang lalu ya. Penembusan, dan kemudian sekarang udah tes di support sebelumnya. Nah, sobat trader, untuk analisa kalau sudah terjadi penembusan support trend line, bisa jadi akan tes dulu ke sini ya. Ini adalah resisten horizontal. Kemudian setelah itu akan terjadi penurunan. Kenapa turun? Karena sudah ada break support trend line. Kita lihat di daily juga ya sobat traders. Nah, ini perlu ya kita perhatikan, ini ada candle bullish besar. Jadi candle bullish ini yang daily hari Kamis ini low-nya 1.22923 sama dengan low sekarang ya. Kalau di break closing hari Senin di bawah 1.2293, maka potensial untuk turun. Untuk secara mingguan ya, bisa jadi turunnya masih cukup jauh ya sobat trader, ke 1.2197. Oke sobat traders, jadi euro turun, GBP juga turun. Nah, sekarang kita lihat untuk AUD USD. Nah, AUD USD kita lihat hari Selasa akan ada cash rate ya. Apakah akan berpengaruh ya, kita lihat. Oke sobat traders, kalau kita tarik garisnya ya, kita lihat ini masih dalam cenderungan bullish. Kenapa bullish? Karena masih swing high ya. Ini masih higher low. Jadi low-nya itu masih naik gitu ya. Nah, ini pagi ini sempat ada tes support trend line, tapi harga masih close di atas support trend. Ya, kalau break di bawah support trend line, maka akan turun ya. Ini adalah target pertama penurunan yang akan dia tes, yaitu 0.6632. 0.6632 di break, maka akan mengincar low sebelumnya, yaitu pada tanggal 10 Maret. Ya, artinya ini adalah low sebelum atau pas saat kasus SVB ya, atau bank-bank yang lagi kolaps itu dimulai. Ya, kita lihat yang dolar melemah, maka mata uang lain juga ikut menguat ya karena ada kasus tersebut. Apakah support 0.6632 di break, maka akan turun ke 6564 ya sobat traders. Demikian untuk AUD. Tunggu aja di hari Selasa setelah cash rate RBA lebih aman ya. Tapi kalau andai kata high ini ya sobat traders di break ya, maka dia akan naik ya, karena ini membentuk pola seperti ascending triangle ya. Jadi triangle yang atasnya itu statis, jadi bergerak ke atas gitu ya. Oke, jadi seperti ascending triangle. Kalau high 6755 di break, maka akan lanjutin kenaikan ya, akan bullish lagi. Oke sobat traders, sekarang kita ke USD Japanese Yen. Nah, oke, USD Japanese Yen pada hari Jumat kemarin ya mencatat kenaikan. Kita lihat. Oke, sepakat ya sobat traders, karena ini high-nya sudah di break ya pada hari Kamis dan Jumat. Oke, dan kita lihat juga target berikutnya adalah ini sekitar 13370-an sampai 13380-an ya. Ini adalah target. Nah, berikutnya adalah ini sobat traders. Nah, ini cocok juga karena tadi kita lihat
dolar indeks cenderung naik ya pada minggu ini. Nah, ini kan lihat, ini low, higher low, higher low, higher low. Jadi sementara ini high-nya sudah di break ya. Jadi sudah break of structure. Artinya break high sebelumnya dan low-nya juga naik. Jadi ini cenderung bullish untuk USD Japanese Yen. Target berikutnya 13382 dan 13463. Mungkin minggu ini ya. Untuk seminggu ini kira-kira target potensialnya adalah ini sobat traders. Yang akan dia incar ya, 13382 sampai 13463 untuk USD Japanese Yen. Oke sobat traders. Nah, sekarang kita bahas untuk USD oil ya sobat traders ya. Oke, sekarang mata uang sudah mewakili untuk major currency. Sekarang kita bahas dulu untuk USD oil. Nah sobat traders, jangan kaget dengan pergerakan harga ini ya. Jadi memang ini adalah data atau candle terakhir hari Jumat ya, yaitu oil ditutup di 7552. Lalu pagi ini pada hari Senin pagi oil dibuka open di 8141. Artinya dari harga close dengan harga open tadi pagi ya, gap up itu 580 pips. 580 pips itu cukup besar ya. Oke sobat traders, kenapa terjadi demikian ya? Ada karena Arab Saudi dan kolega ya memangkas produksi minyaknya, sehingga karena dipangkas produksi minyak itu dapat memicu kenaikan harga ya, karena kekhawatiran akan terganggunya pasokan atau berkurangnya pasokan atau persediaan minyak. Oke sobat traders. Oke sobat traders, jadi kita lihat ya, tinggal kita nunggu saja ya. Setelah terjadi gap up yang cukup besar ini, kemungkinan akan ada turun dulu ya sobat traders, akan ada turun mungkin dalam 1-2 hari ke depan baru akan turun ya. Ini hari ini mungkin masih di awal-awal minggu masih cenderung naik karena berita pengurangan produksi dari Arab Saudi dan lain-lain itu pasti berpengaruh besar terhadap oil. Jadi kemungkinan masih bertahan di atas 80 dolar per barrel untuk hari ini dan besok ya, dan mungkin nanti di pertengahan minggu baru akan ada koreksi turun untuk mengincar gap yang di 75 ya. Oke sobat traders, sekarang terakhir kita akan bahas untuk gold. Nah sekarang kita lihat untuk gold sobat traders, kita lihat bagaimana pergerakan harga gold terjadi konsolidasi. Kenapa dikatakan konsolidasi? Karena pergerakannya makin menyempit ya, tidak membuat break high atau break low. Ini adalah grafik mingguan, ini H4 dan ini satu kolom ini adalah pergerakan harga 1 minggu sobat traders. Jadi sobat traders bisa membayangkan bagaimana gold ya menyempit dan membentuk pola symmetrical triangle. Nah, symmetrical triangle ini artinya higher-nya menjadi lower high, kemudian higher low. Jadi nanti akan menunggu mana yang sisi yang akan ditembus, apakah support trendline atau resistance trendline dari triangle tersebut. Nah, sobat trader bisa lihat ini adalah tertinggi di bulan ini ada semingguan ya. Ini adalah minggu kedua ya, yaitu pada saat terjadinya kasus di SVB ya, kita lihat ya sobat traders. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana gold bulan ini sudah naik sampai ke 2009 itu pada tanggal 20 Maret ya. Oke, jadi pemicunya adalah pada tanggal 10 Maret itu yang SVB bangkrut, kemudian dalam waktu 2 minggu gold naik ke level tertinggi 2009. Sempat dicoba lagi pada minggu depannya 2003 dan 2002, artinya 3 kali menyentuh angka 2000 dolar per troy ounce. Dan kemudian pada minggu lalu
mulai menyusut ya, dan mulai terjadi konsolidasi. Dan kalau tadi di awal saya sudah sampaikan dolar kemungkinan menguat minggu ini, maka gold kemungkinan besar cenderung melemah. Jadi sobat trader menunggu saja, akan terjadi break di bawah ini ya, di bawah 55 ya sobat traders, maka akan terjadi penurunan lagi. Targetnya berapa untuk gold? Targetnya adalah 45 ya, kemudian berikutnya adalah ini sobat traders ya, 37. Jadi target yang akan dituju untuk gold kemungkinan besar adalah ini dia ya, tunggu tembus 1955 baru akan ke 45 sampai ke 37. Demikian proyeksi ya untuk gold pada minggu ini. Oke sobat traders, demikianlah untuk analisa market minggu ini ya, market mingguan. Jangan lupa kalian boleh komentar ya di YouTube ini, dan jangan lupa like dan subscribe juga. Buat yang belum punya akun untuk real trading, silakan buka akun di broker lokal yang aman, terpercaya, dan memiliki layanan yang sangat baik buat para nasabah di broker Java Global Futures. Sampai jumpa lagi, salam sukses.